Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mengawali kajian kita, saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Manasilus Sairin, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Imam Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari qaddasallahu sirrah, beserta syarah atau penjelasan yang terdapat di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in bi Syarhi Ma'ani Manasilis Sairin, yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Syekh Yusri Rusti Jabar Al-Hasani atalallahu umrahu wa baqa'ah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tafakkur sebagai pembahasan yang kelima dari Qismul Bidayah. Di awal saya sampaikan bahwa kitab Manasilus Sairin ini terdiri dari 10 kisim, 10 bagian. Setiap kisim, setiap bagian terdiri dari 10 bab. Untuk kisim atau bagian pertama yaitu Al-Bidayah terdiri dari 10 bab. Bab yang pertama tentang yaqzah, kesadaran. Kemudian yang kedua taubat. Setelah itu muhasabah. Dan yang keempat inabah. Yang kelima tafakkur. Kita sudah bahas dalam 2 pertemuan, dan malam ini kita lanjutkan pada bab yang keenam, yaitu at-tazakkur. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allahu azza wa jalla wa ma yatazakkaru illa may yunib. Surah Ghafir ayat yang ke-13. At-tazakkuru fawqa tafakkuri li'anna tafakkura talabun wa tazakkuru wujudun. Penulis kitab ini, semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wa ma yatazakkaru illa may yunib, dan tiadalah mengambil pelajaran kecuali orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ghafir ayat 13. At-tazakkur fauqat tafakkur. Tazakkur itu di atasnya tafakkur. Lianna tafakkura talab. Karena tafakkur adalah talab, mencari atau usaha untuk mencari apa yang diinginkan. Wa tazakkur wujudun. Sementara tazakkur adalah wujud, ya, keberadaan, eksistensi dari apa yang dicari sebelumnya. Maka tazakkur di atas dari tafakkur. Sebagaimana biasa, penulis kitab Manazil senantiasa mengawali pembahasan dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu untuk selalu mengingatkan bahwa tasawuf dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan dari luar Islam, ya, tapi benar-benar murni dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tajarub, pengalaman-pengalaman ruhaniyah yang dialami oleh para ulama kita. Nah, ditegaskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama tasawuf yang biasa digelari sebagai Sayyidu Hazihi Ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Beliau berkata, tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini yaitu jalan tasawuf terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka penulis kitab Manazil selalu mengawali pembahasan itu dengan ayat Al-Quran. Ketika membahas tentang at-tazakkur, beliau memulai dengan surah Ghafir ayat 13. Allah SWT berfirman, wa ma yatazakkar, dan tiadalah mengambil peringatan, mengambil pelajaran, illa mayyunib, kecuali orang yang melakukan inabah. Kita sudah membahas tentang inabah, bahwa inabah di atasnya taubat, di bawahnya aubah. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebut dengan taubat, ada 3 tingkatannya. Ada yang bertaubat karena telah meninggalkan kewajibannya atau melakukan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ada seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu, padahal itu kewajiban. Ia menyadari kesalahannya lalu kemudian dia bertobat. Ini namanya taubat. Atau misalnya ada seseorang yang berdusta, padahal dusta itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia menyadari kesalahannya, ia kemudian bertobat. Ini tingkat pertama. Kalau inabah, yaitu mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat bukan karena meninggalkan kewajiban, tapi karena meninggalkan amalan sunnah. Ada satu sunnah yang sudah biasa dia lakukan, suatu waktu dia tinggalkan amalan sunnah itu. Dia sudah terbiasa setiap malam salat lail, salat witir. Suatu malam dia tinggalkan amalan sunnah tersebut. Meskipun ini bukan dosa, tapi bagi orang yang berada pada level yang kedua, dia akan bertobat kepada Allah SWT. Atau melakukan perbuatan yang makruh, makan minum sambil berdiri, itu dilarang oleh Nabi, tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Dia kemudian bertobat kepada Allah SWT atas perbuatan tersebut. Itu namanya inabah. Nah, yang paling tinggi aubah, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah SWT bisa karena melakukan perbuatan yang boleh, yang mubah yang dia lakukan. Terus kenapa dia bertobat? Karena perbuatan itu telah membuat dia berpaling dari melakukan yang lebih bermanfaat, atau karena dia merasa bahwa keadaannya menurun, mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya, ya, maka ia kemudian bertobat sungguh-sungguh. Pada itu namanya aubah. Nah, yang bisa mengambil pelajaran itu dalam ayat tadi disebut mayyunib, yaitu mereka yang minimal berada pada level yang kedua, yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tazakkuru fauqa tafakkur. Tazakkur itu di atas tafakkur. Lianna tafakkura talab. Karena kalau tafakkur usaha mencari. Kita sudah bahas yang lalu, mentafakuri misalnya. Tafakkur dengan 3 macamnya. Ada yang mentafakuri, ya, tentang ketauhidan, keesaannya Allah. Bukan zatnya yang ditafakuri, karena tidak boleh kita memikirkan zat Allah SWT. Ada yang mentafakuri kelembutan, keindahan penciptaan Allah SWT.
Jadi usaha untuk mencari. Lalu kemudian ketika dia telah memperoleh apa yang dicari, itulah namanya tazakkur. Ia kemudian mengambil pelajaran dari apa yang sudah diperoleh itu. Nah, maka disaralah kemudian. Wa mazilna fi qismil bidayah. Kita masih dalam bagian pertama bidayah. Haitsu tarhala fihi nafsul ammarah bisairiha ila Allah hatta tasira lawama. Yaitu posisi ketika nafsu ammarah itu mengadakan perjalanan menuju kepada Allah supaya menjadi lawama. Nafsu ammarah nafsu yang paling rendah. Kita ingin tingkatkan ke nafsu tingkat berikutnya lawama. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh ulama kita ketika masuk di tahun baru, ini masih tanggal 2 ini, malam ini. Nah, doa yang diajarkan oleh ulama kita yaitu Allahumma antal abadiyul qadimul awwal. Ya Allah, engkaulah yang maha abadi, yang maha qadim, ya, yang terdahulu, yang maha awal. Wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal. Dan atas karuniamu yang agung dan kemuliaan kedermawananmu. Wa hadza amun jadidun qad aqbal. Tahun baru ini sudah datang. Panas'aluka, maka kami meminta kepadamu ya Allah 3 yang diminta. Apa itu? 1, al-ismata fihi minas syaitani wa auliya'i wa junudih. Isma, benteng perlindungan dari setan, ya, penolong-penolongnya setan dan bala tentaranya. Nah, yang kedua, wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Kami minta kepadamu ya Allah pertolongan untuk menundukkan nafsu ammarah kami. Yang ketiga, wal istighala bima yuqarribuna ilaika sulfa, supaya kami menyibukkan diri dengan amalan yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jadi satu yang diminta itu adalah al-aun ala nafsil ammarah, yaitu supaya kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Fal ammarah tahtaju ilal bidayat. Maka nafsu ammarah membutuhkan bidayat, permulaan-permulaan. Sudah kita bahas 5 yang sebelumnya. Wal lawamatu taqifu alal abwab. Kemudian nanti nafsu lawama akan berdiri di depan pintu. Maka kismun yang kedua setelah bidayat itu abwab. Walam makanatil bidayah hiya al yaqza al muaddiya ila taubah al musila ila al muhasabah summa al inabah fat tazakkur ya'ti ba'dal inabah wa huwa la yakunu qat'an illa ba'da tafakkur. Wa in kana Allah subhanahu wa ta'ala fi tariqika ilahi yahtasiru ilaika at-tariq fayanquluka min hadidil ghafla ila maqamati qurbil qurbi daf'atan wahidatan au yahtasiru lakal abwaba ikhtisaran. Walakin huna yuridu al-musannifu ay yubayyina at-tartiba al-mantiqi fi sayrika ila Allah fi qismil bidayat wa zakara al-abwaba ala hadza tartib walakin Allah qad yughayyiru hadza tartiba min insanin ila insan fa sawabiqul himam la tahriqu aswar al-qadar. Ya, maka di permulaan dimulai dari yaqzah, kesadaran dulu. Orang tidak bisa bertobat kalau dia tidak menyadari dia salah. Bertobat harus sadar dulu yaqzah. Kesadaran itu mendorong dia bertobat. Bertobat kemudian mengantarkan dia untuk selalu muhasabah, ya, mengevaluasi dirinya. Summal inabah, kemudian setelah itu inabah. Maka tazakkur datang setelah inabah sesuai ayat tadi. Dan itu tentu membutuhkan tafakkur. Bukan berarti semua orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah urutannya harus begitu, tidak. Wa in kana subhanahu wa ta'ala fi tariqika ilayhi yahtasiru ilaika tariq. Karena Allah bisa saja meringkas, memperpendek perjalananmu menuju kepadanya. Allah bisa memindahkanmu dari ghaflah, tadinya dari kelalaian, langsung kepada makam yang dekat dengan Allah SWT dengan sekali perjalanan saja. Umar bin Khattab awalnya memusuhi agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi. Begitu dapat hidayah, langsung berada pada level yang tertinggi, sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, urutan-urutan yang dikemukakan di kitab ini itu tertib mantikinya, logisnya, ya, sistematisnya seperti itu. Nah, karena ada yang diistilahkan dengan jazbah, yang akan dibahas ini.
Wal halatul lati yang qulukallahu biha naqla wahida duna an tamurra bihadzal abab yusammiha al-tasawuf al-jazba wal istiba. Jadi keadaan di mana Allah SWT menarik hambanya itu, meringkas perjalanan hamba menuju kepada itu disebut jazbah, jazbah tarika. Biasa juga disebut ijtiba, pilihan. Allah Subhanahu wa taala yaqul, misalnya Allah berfirman, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah itu yajtabi, langsung memilih, menyeleksi siapa yang dikehendaki, ditempatkan pada maqam qurbah, kedekatan dengannya. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah SWT memberikan hidayah kepada yang sungguh-sungguh menempuh jalan menuju kepadanya. Ya, maka ada sebagian ulama kita yang menempuh perjalanan secara sistematis berjenjang. Ada yang langsung ditarik oleh Allah SWT. Nah, kalau yang kedua ini dia bisa jadi wali tapi sulit menjadi mursyid. Karena bagaimana dia mau membimbing, dia tidak melewati tahapan-tahapan itu. Meskipun bisa. Ada orang yang menempuh dua-duanya. Dia menempuh secara sistematis dan diijtiba juga oleh Allah SWT. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan waliyam mursidah. Dia wali, dia juga mursyid. Di Al-Quran disebutkan wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursidah. Kalau ada orang yang ingin disesatkan oleh Allah, apa maksudnya ingin disesatkan? Dibiarkan dalam pilihannya untuk sesat. Kita ini manusia dikasih pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Allah beri kita pilihan. Sama Pak. Kita dikasih pilihan, mau ke masjid silakan ke masjid, tidak mau ke masjid silakan tinggal di rumah atau pergi ke tempat lain. Manusia memilih. Dan ketika manusia memilih, Allah tidak menghalangi pilihan itu. Ada orang yang memilih kekafiran, kesesatan, Allah biarkan. Nah, itulah yang dimaksud. Wa may yudlilillah, siapa yang Allah inginkan sesat, maksudnya Allah biarkan dengan pilihannya untuk sesat. Falan tajidalahu waliyan mursyida. Maka kamu tidak akan pernah mendapati untuk orang itu memiliki waliyan mursyida. Nah, maka kebalikannya, kalau ada orang yang diinginkan hidayah, petunjuk oleh Allah, maka dia akan memiliki waliyan mursyida. Ya, seorang wali yang bisa mursyid, yang bisa memberikan tuntunan kepadanya. Falamma kana tafakkur bimasabati zar'i fa inna tazakkur bimasabati samra. Kalau tafakkur ibaratnya menanam, tidak mentafakuri. Mentafakuri nama sifatnya Allah. Saya tidak boleh zatnya Allah. Wa yuhazzirukumullahu nafsa. Allah sudah mewanti-wanti kalian, mengingatkan kalian, jangan memikirkan nafs, zatnya Allah. Nabi juga mengingatkan la tafakkaru fi zatillah, jangan tafakuri zatnya Allah. Kita tafakuri ya namanya Allah, sifatnya Allah SWT. Itu ibaratnya orang yang azzar, dia menanam, dia mentafakuri ayat-ayatnya Allah SWT. Nah, kalau tazakkur ibaratnya hasil buah. Setelah dia tafakkur, dia jadikan hasil perenungannya itu ya sebagai peringatan bagi dirinya, pembelajaran bagi dirinya. Fatazakkur samrah zar'i tafakkur. Maka tazakkur adalah buah dari menanam ketika tafakkur tersebut. Wa kana tazakkur hasad lima subika minal abwa. Maka tazakkur seperti orang yang panen. Dia sudah panen dari apa yang dia tanam sebelumnya, dari kesadaran, dari taubat, dari muhasabah, dari inabah, dari tafakkur. Maka dia kemudian memanen hasilnya dengan tazakkur. Dia mengambil pelajaran dari itu semua. Itulah sebabnya walizayaqulul musannif, penulis kitab ini berkata, tafakkur talab wa tazakkur wujud. Tafakkur itu adalah usaha mencari, tazakkur adalah wujud, mendapatkan apa yang dicari, memperoleh yang dicari. Fa inda tafakkurika tatlubu antasila ila muqtagaka. Ketika kamu tafakkur, kamu mencari yang bisa mengantarkan kepada keinginanmu. Fa idza wasalta li ghayatika tazakkarta fa ta'azta fa tasamta bihablillah wa liza ya'ti ba'da tazakkur al-i'tisam. Setelah kamu sampai kepada tujuanmu, kamu jadikan itu sebagai pembelajaran, peringatan bagimu. Kamu ambil pelajaran, lalu setelah itu kamu i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah. Maka setelah tazakkur bab berikutnya itu i'tisam. I'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala.
Summa qala al-musannifu rahimahullah. Setelah itu penulis kitab ini berkata, wa aqniyatut tazakkur salah satu asya. Bangunan tazakkur ada tiga. Satu, al-intifa' bil izah, mengambil manfaat dari peringatan. Yang kedua, al-istibsar lil ibrah, bisa melihat, ya, bisa melihat ibrah, ya, mengambil pelajaran, perbandingan. Kemudian wazafaru bisamratil fikrah, mengambil hasil dari buah pemikiran. Yang pertama saja, mengambil manfaat dari peringatan. Kita ini manusia dalam kehidupan di dunia sering mengalami ghaflah, kelalaian. Apa yang membuat kita lalai? Ya, satu, godaan setan. Yang kedua, hawa nafsu kita sendiri. Yang ketiga, pesona kehidupan dunia ini. Maka Allah ingatkan, fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu, terpesona oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-gharur, sang penipu yang besar, yaitu iblis. Nah, tapi apakah Allah membiarkan hamba-hambanya berada dalam kelalaian itu? Tidak. Allah kemudian memberikan peringatan. Peringatan itu ada tiga macam. Satu, peringatan Allah yang bersuara, karena bersuara kita bisa dengar. Peringatan Allah yang bersuara adalah ayat-ayat Al-Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Ingatkan manusia dengan menggunakan Al-Quran jika mereka benar-benar takut akan ancaman Allah SWT. Jadi kalau kita mendengar orang yang mengaji, membaca Quran, kita yang mendengarkan itu diberi peringatan. Apalagi kalau kita yang membaca sendiri, kita membaca Al-Quran, maka kita yang membaca itu juga diberikan peringatan. Kalau ingin menyapa Allah, berdoa. Tapi kalau kita ingin disapa Allah, baca Quran. Orang berdoa itu dia bicara sama Allah. Kalau orang baca Quran, Allah yang berbicara kepadanya. Kita baca Quran, Allah bicara kepada kita. Nah, salah satunya Allah ingatkan kita. Maka nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikir. Az-Zikir, peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikir, peringatan, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Peringatan Allah yang kedua, yaitu peringatan yang mengajak kita berdialog. Apa itu? Disebutkan dalam syarahnya juga ini. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan kepada manusia, berjalanlah di muka bumi, perhatikan apa akibatnya kalau ada yang berani, ya, mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kita melihat gempa, kebakaran, longsor, kecelakaan dan sebagainya. Salah satu fungsinya itu peringatan bagi kita. Kalau berani mendustakan ayat Allah, seperti itu akan kita dapati. Nah, peringatan Allah yang ketiga, peringatan yang diam, tanpa suara sama sekali. Diam saja, tidak ada suaranya. Tapi sekalipun peringatan ini diam tanpa suara, pengaruhnya tidak kalah dahsyat. Apa peringatan Allah yang diam tanpa suara? Kafa bil mauti mau'izah. Sudah cukuplah kematian itu menjadi pemberi peringatan bagi kalian. Nah, kita yang hidup diingatkan oleh orang yang mati bahwa kita juga pasti akan mengalami. Mungkin beda waktunya, beda tempatnya, beda penyebabnya. Tapi yang lebih penting lagi, mungkin beda keadaan kita mengalaminya. Ada yang mengalami kematian dalam keadaan husnul khatimah, karena dia mengalami kematian dalam ketaatan. Tapi ada juga yang mengalami kematian dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia mengalami kematian itu pada saat melakukan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Saya kira itu pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.